Cerita dimulai saat Uraume marah dan mendorong Yorozu untuk menjauh. Sukuna menebas Yorozu tanpa ampun dan melukainya. Namun meski berdarah dan terjatuh, Yorozu tetap tersenyum dan bersumpah untuk menjadi orang yang menanggung kesepian Sukuna, bahkan jika itu berarti mati olehnya. 1000 tahun kemudian, cinta dan obsesi itu tak berubah. Dalam tubuh Sumiki Fushiguro, Yorozu bertarung melawan Sukuna, sekali lagi bertekad untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri atau mati di tangan Sukuna. Dengan kekuatan penuh dari teknik construction, Yorozu menciptakan True Spear, bentuk bola sempurna tanpa titik kontak. Sebuah struktur teoretis mustahil, karena permukaannya menciptakan tekanan yang tak terbatas membuatnya tidak bisa disentuh atau dihancurkan. Untuk memastikan serangan itu mengenai targetnya, Yorozu mengaktifkan domain expansion-nya, yaitu Affliction atau penderitaan 3 kali lipat. Namun, Sukuna tidak membuka domainnya sama sekali. Sebaliknya, roda Mahoraga di atas kepalanya mulai berputar, menandakan bahwa adaptasi Mahoraga terhadap teknik Yorozu telah selesai. Yorozu bingung dan berkata, "Kenapa kau tidak membuka domainmu, Sukuna? Apakah kau tahu jika aku mengaktifkan teknik ini, aku akan menang?" Namun Sukuna hanya menurunkan roda itu ke dalam bayangannya, dan seketika Mahoraga muncul menggantikan posisinya. Dalam satu tebasan cepat, Mahoraga menghancurkan True Spear, menembus tekanan tak terbatas itu hanya dengan pedang sucinya yang bernama Sword of Extermination atau pedang pemusnahan. Yorozu terkejut dengan kekuatan itu, bukan hanya karena tekniknya yang hancur, tetapi juga karena Sukuna adaptasi dengan logam cair dan bentuk bola sempurna yang ia buat. Mahoraga menebasnya sekali lagi dan mengakhiri hidup dari Yorozu. Dan serangan itu sekaligus mengakhiri kehidupan dari Sumiki Fushiguro, yaitu wadah yang ditempati oleh Yorozu. Saat tubuhnya perlahan runtuh, Yorozu tersenyum di antara air mata. Lalu ia berkata, "Kau bahkan tahu semua tentang caraku bertarung. Aku sangat bahagia, Sukuna." Sukuna menatapnya tanpa ekspresi. Sementara Yorozu menggunakan sisa nafasnya untuk memberikan hadiah terakhir, hasil terakhir dari teknik construction-nya sebelum ia menghilang sepenuhnya. Ketika tubuh Sumiki yang dipakai Yorozu benar-benar hancur, jiwa Megumi Fushiguro menjerit di kedalaman kegelapan. Ia menyadari bahwa kakaknya telah mati di tangannya sendiri, dan kini kesedihan serta rasa bersalahnya menenggelamkan kesadarannya sepenuhnya di bawah kekuasaan dari Sukuna. Setelah Sukuna berhasil mengambil alih tubuh dari Megumi dan Kenjaku, bersiap dengan rencana pamungkasnya dalam Culling Game. Saat ini Kenjaku menggunakan 309 poinnya untuk menambahkan aturan baru dalam Culling Game, yaitu melarang player baru ikut serta dalam Culling Game. Namun, Kogane menolak aturan pertamanya karena aturan itu akan mengarah kepada berakhirnya permainan. Kenjaku lalu mengancam akan menghancurkan penghalang pusat yang menjadi dasar dari Culling Game. Jika dilakukan, permainan memang akan berhenti, tetapi rencana penggabungan dengan Tengen juga akan gagal. Di Jepang terdapat banyak penghalang murni yang berfungsi menekan roh kutukan dan membantu teknik penghalang para manajer sekolah Jujutsu. Salah satu penghalang penting berada di Gunung Suci Hida, sementara ketiga lainnya berada di Istana Kekaisaran, Makam Bintang, dan makam besar kerajaan Yamakuni. Penghalang Culling Game dibangun di atas penghalang tulang yang menggunakan penghalang murni Tengen sebagai pondasinya. Sebenarnya Tengen bisa saja menghentikan Culling Game dengan melepaskan penghalang kuno berusia ribuan tahun itu, tetapi akibatnya akan terlalu besar bagi dunia Jujutsu. Akhirnya Kogane menerima aturan yang ke-13, yaitu menutup Culling Game dari pemain baru. Kenjaku juga menambahkan aturan ke-14, yaitu permainan akan berakhir ketika semua pemain kecuali Suguru Geto dan Megumi Fushiguro telah mati.
Setelah itu, Kenjaku melihat sisa mumi dari Sukuna di dalam penghalang dan memutuskan untuk membawanya sebagai souvenir. Para penyihir dari SMA Jujutsu segera mengetahui perubahan aturan ini. Mereka menduga bahwa perubahan tersebut mungkin adalah bagian dari syarat untuk memulai penggabungan besar Tengen dengan manusia. Maki berpendapat aturan ini justru mempermudah keadaan, karena kini mereka hanya perlu mengalahkan Kenjaku dan Sukuna untuk memenangkan Culling Game. Uwi menanggapinya dengan berkata bahwa itu sama sulitnya dengan mengalahkan Gojo Satoru, dan Maki menjawab bahwa orang itu atau Gojo sebentar lagi akan kembali. Sementara Shoko merawat luka dari Hana Kurusu akibat serangan Sukuna. Lengan Hana tak bisa dipulihkan, dan Angel di dalamnya menjelaskan bahwa ia hanya selamat berkat bantuan dari Rin, Amai, dan Takaba. Yuta lalu bertanya, apakah Angel bisa bertukar tubuh seperti Sukuna? Dan Angel menjawab bahwa ia tidak bisa. Ia juga menjelaskan bahwa semua orang yang menerima undangan untuk ikut Culling Game tidak bisa menjadi benda terkutuk setelah mati. Sedangkan Sukuna bisa karena ia belajar cara melakukannya setelah melewati pengalaman itu. Yuta dan Angel sepakat bahwa peran dari Hana sudah selesai setelah Gojo dibebaskan dari Prison Realm. Tetapi Hana justru lebih khawatir soal nasib dari Megumi. Sementara itu, Rin Amai menceritakan kepada Yuji bahwa ia telah membenci dirinya di masa lalu yang selalu berusaha diterima oleh orang-orang jahat. Yuji menyemangatinya dengan mengatakan bahwa Rin telah menyelamatkan Hana. Saat Yuji hendak bergabung kembali dengan rekan-rekannya, Rin berusaha menghentikan Yuji karena Sukuna sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Yuji menjelaskan bahwa Sukuna tidak pernah menolongnya sejak awal dan kini ia seperti benda terkutuk yang penuh dengan energi kutukan. Sebelum pergi, Yuji berkata bahwa ia akan memakan apapun demi membunuh Sukuna. Yuji kembali ke kelompoknya dan ingin mengusulkan rencana untuk menyelamatkan Megumi. Yuta juga punya ide sendiri, namun Maki menegaskan bahwa langkah pertama tetap harus membuat Sukuna tak berdaya. Choso lalu memberikan buku catatan milik Yuki Tsukumo yang berisi tentang jiwa kepada Yuji. Yuji berterima kasih, tetapi bukan hanya karena catatan itu, tetapi juga karena Choso dan saudara-saudaranya. Joso menjawab bahwa saudara-saudara mereka akan terus hidup di dalam diri Yuji. Shoko iri memperhatikan para penyihir muda itu dan teringat ucapan Gojo tentang mimpinya membentuk generasi penyihir kuat dan cerdas. Ia berpikir bahwa meskipun dunia telah membeku, ia tidak akan pernah jatuh cinta kepada Gojo atau Sugurgeto. Tetapi Shoko tetap tersinggung karena Gojo pernah merasakan kesepian, padahal ia selalu ada di sisinya. Melihat banyaknya sekutu kuat yang kini menunggu kembalinya Gojo, Shoko pun berkata dalam hati kepada sahabatnya itu, "Waktunya kau kembali, Gojo." Selanjutnya Yuji dan Takaba meletakkan bagian belakang Prison Realm di tengah sebuah ruangan. Hana yang kebingungan bertanya, apakah mereka benar-benar akan membebaskan Satorujo di ruangan sekecil ini? Takaba malah salah paham dan mengira maksud Hana adalah agar mereka membuat suasananya lebih ceria untuk pesta penyambutan dari Gojo. Angel lalu mengingatkan bahwa waktu tidak mengalir di dalam Prison Realm, sehingga hal itu mungkin mempengaruhi kondisi mental dari Gojo. Semua orang pun sepakat untuk memindahkan tempat pembebasan, dan akhirnya mereka membawa bagian belakang Prison Realm ke lapangan latihan nomor 4 SMA Jujutsu yang terletak di Kurokumine, Prefektur Saitama. Setelah Takaba dan para murid berada di posisi yang aman, Toge memberi isyarat kepada Hana. Hana lalu mengaktifkan Jacob Sader pada bagian belakang Prison Realm. Sementara semua orang menunggu dengan penuh harapan menyaksikan kembalinya penyihir terkuat di dunia. Namun ketika debu menghilang, benda terkutuk itu lenyap dan tidak ada tanda-tanda Gojo sama sekali. Hana panik dan membela diri mengatakan itu bukanlah salahnya. Lalu tiba-tiba terjadi sebuah gempa besar. Di tempat lain, Kenjaku mengungkapkan bahwa ia telah menyembunyikan Prison Realm di zona subduksi paling dalam di Palung Jepang.
ia menempatkannya di sana dan mengelilingi dengan lapisan segel serta roh kutukan yang berfungsi sebagai pendeteksi. Langkah ini dilakukan setelah Tengen memberitahu Kenjaku tentang keberadaan pintu belakang Prison Realm. Kenjaku percaya bahwa pengamanan berlapis ini mungkin akan membunuh Gojo jika ia berhasil bebas. Namun ternyata ia gagal total. Ia mengungkapkan semua ini tepat saat berhadapan dengan sang pemilik Six Eye yang akhirnya telah kembali, yaitu Satoru Gojo. Kenjaku menyambutnya dengan nada mengejek, mengatakan bahwa Gojo pasti sudah lama beristirahat. Namun Gojo hanya menatap dingin dan berkata, "Pilih kata-katamu dengan hati-hati. Ini mungkin yang terakhir." Tanpa basa-basi, Gojo mengaktifkan teknik Blue menciptakan gaya tarik dahsyat yang menarik semua benda di sekitarnya. Kenjaku berusaha menahan kekuatan itu, tetapi tiba-tiba Sukuna muncul dan menghadang Gojo di udara. Gojo menatapnya dan berkomentar bahwa Megumi terlihat berbeda. Sementara Suk tanya apakah Gojo masih ingat tentang janjinya. Lalu mereka berdua turun ke tanah. Sukingkan bahwa ia pernah berjanji untuk membunuh Gojo begitu ia berhasil menguasai tubuh dari inangnya. Gojo menanggapinya dengan mengejek, mengatakan bahwa Sukuna dulu kabur dari Yuji dan hal itu membuat Uraume marah. Uraume langsung menyerang Gojo. Namun Gojo membalas dengan satu pukulan keras yang menghempaskan Uraume jauh ke belakang. Sambil berdiri tenang, Gojo berkata, "Siapa kau?" Kenjaku kemudian meminta Suk untuk menempati perjanjian mereka sebelum pertarungan ini dimulai. Gojo menertawakan Sukuna karena mau menerima perintah dari Kenjaku. Tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa ia masih memiliki hal yang belum selesai. Gojo ingin berduka dengan benar atas kematian sahabatnya, Suguru Geto. Namun, ia juga sadar bahwa selama Kenjaku masih memiliki ikatan sumpah dengan Sukuna, ia tidak bisa membunuh Kenjaku sekarang. Suking kembali ucapan Yorozu tentang cinta, lalu memutuskan untuk menunda pertarungan besar mereka sampai waktunya tiba. Gojo kemudian mengusulkan, "Bagaimana kalau kita selesaikan ini pada tanggal 24 Desember, biar Suguru tetap punya satu tanggal kematian saja." Sukuna tampak terkejut dengan kepercayaan diri Gojo dan bertanya apakah ia tidak takut akan kekalahan. Gojo hanya teringat pernyataan Yuji dulu ketika muridnya bertanya hal yang sama. Dengan senyum santai, Gojo menjawab dengan kalimat yang sama seperti dulu, "Tidak, aku akan menang." Setelah kejadian itu, Uraume datang kepada Sukuna, membawa 3 jari tambahan milik Raja Kutukan itu, dan meminta maaf karena tidak bisa menemukan jari terakhir meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Namun, Sukuna tidak mempermasalahkannya. Ia sudah lama menduga bahwa Gojo Satoru telah menyembunyikan jari terakhirnya sebagai cara untuk menunda eksekusi Yuji Itadori tanpa batas waktu. Uraume merasa terhina lagi oleh Gojo, menganggap ini adalah sebagai kekalahan kedua yang memalukan sambil menahan rasa sakit yang masih tersisa di lukanya akibat serangan dari Gojo. Meskipun sudah disembuhkan dengan teknik kutukan pembalik, namun rasa sakitnya masih terasa. Sukuna menenangkan Uraume, mengatakan bahwa kehilangan satu jari tidak akan menjadi masalah karena ia bisa menebus kekuatannya dengan menggunakan tubuh mumi lamanya. Sambil menatap mumi itu, Sukuna menyindir betapa ironisnya tubuhnya kini, yang terlihat seperti seorang biksu Soku Shinbutsu, yaitu biksu yang mengawetkan diri dalam meditasi. Dan ia bertanya-tanya, apakah itu adalah ulah Kenjaku atau Tengen. Sementara itu, Kenjaku sedang berbicara dengan Kogane di depan layar TV. Ia menanyakan berapa banyak orang yang mati karena penghapusan teknik kutukan akibat tidak pernah memasuki koloni Kaling Game. Kogane menjawab, 61 orang. Di SMA Jujutsu, Gojo, Soko, dan Ijichi mengenang para sahabat lama mereka yang telah gugur. Gojo berkata dengan nada sedih bahwa kini hanya ia, Soko, dan Ijichi yang tersisa dari masa-masa mereka sebagai murid.
Shoko menimpali bahwa sebenarnya masih ada satu orang yang belum sepenuhnya pulih, dan Gojo mengangguk setuju. Gojo lalu mengaku bahwa ia selalu mengira Nanami akan menjadi orang yang bisa bertahan hidup. Bagaimanapun keadaannya membuat Ichichi merasa bersalah karena ia yang selamat bukan Nanami. Namun Gojo menatapnya serius dan berkata bahwa ia tidak pernah menganggap kematian Ichichi lebih pantas daripada Nanami. Ia lalu memberi semangat kepada Ichichi dengan berkata bahwa Ichichi punya tugas besar yang harus dilakukan, jadi ia harus terus maju. Shoko menambahkan bahwa saat mereka membicarakan Nanami, Ino juga punya pesan untuk disampaikan kepada Gojo tentang gurunya itu. Di dojo SMA Jujutsu, Maimei dengan santainya mengadakan permainan taruhan mengenai hasil pertarungan Gojo versus Suka. Senang karena sejak insiden Shibuya, perubahan regulasi Jujutsu membuat bisnis taruhan seperti ini menjadi lebih terbuka. Dan kini ia menghasilkan 5 miliar yen hanya dari siaran yang dibayar per tayangan, bahkan tanpa perlu melakukan taruhan. Maimei berkomentar bahwa ia sangat bersyukur memiliki teknik manipulasi gagak atau burung hitam. Tak jauh di sana, Maimei menatap Yuji dan Kusakabe yang sedang berlatih judo. Yuji dengan cepat melempar Kusakabe ke tanah dan menuntut agar senseinya menguasai itu lebih baik. Sesuatu hal yang jarang terjadi kepada Yuji. Sementara itu, Yuta Okotsu dan Toge Inumaki berjalan menyusuri koridor gelap yang hanya diterangi lilin. Mereka membicarakan bahwa tidak perlu memberitahu Yuji soal luka dari Toge, karena itu murni akibat serangan dari Sukuna, bukan salah siapapun. Hari yang ditunggu akhirnya tiba 24 Desember di kota Shinjuku, yang kini telah hancur berubah menjadi Makyo atau negeri para iblis. Di atap sebuah gedung pencakar langit, Sukuna, Uraume, dan Kenjaku berdiri bersiap. Kenjaku kemudian pergi untuk memburu sisa pemain Calling Game, dan Uraume tampak lega karena tak suka dengan keberadaannya. Namun sebelum pergi, Kenjaku mengingatkan bahwa kalau ia meninggalkan tempat itu lebih cepat, Gojo pasti sudah membunuhnya. Ia juga menjelaskan bahwa ia menunggu waktu yang tepat, karena setelah pertarungan Gojo dan Sukuna, ia yakin pasukan utama SMA Jujutsu seperti Yuta, Hakari, dan Maki akan menyerang Sukuna bila Gojo kalah. Di sisi lain, Satoru Gojo bersiap meninggalkan SMA Jujutsu menuju Makyo Shinjuku. Para muridnya berpikir keras bagaimana cara terbaik menyemangati sang guru, karena sebelumnya mereka tak pernah punya alasan untuk meragukan kemenangan dari Gojo. Saat Gojo muncul, auranya benar-benar berbeda. Ia tampak serius, tenang, dan tanpa sikap menyebalkan seperti biasanya. Keduanya akhirnya tiba di atap gedung di mana Utahime Yori dan Gak Ganji sudah menunggu setelah menyelesaikan persiapan untuk ritual khusus. Sukiri di puncak gedung tinggi bersama Uraumi menatap kota yang telah hancur. Uraumi bertanya, di mana tepatnya duel melawan Gojo akan berlangsung karena tempatnya belum pernah ditentukan. Namun Sukuna menjawab dengan tenang bahwa medan pertempuran akan memperlihatkan dirinya sendiri pada waktunya. Benar saja, tak lama kemudian Sukuna merasakan gelombang energi kutukan luar biasa dari kejauhan, dan itu adalah Gojo Satoru. Beberapa waktu sebelum tanggal 24 Desember, Gojo sempat berbicara dengan Guganji tentang kematian dari masa Michiaga. Gakuji mengira Gojo akan marah. Namun Gojo justru menerima tanggung jawabnya sendiri karena telah disegel saat itu. Ia juga memperhatikan bahwa Guganji tidak pernah membocorkan rahasia panda kepada para petinggi Jujutsu dan menyimpulkan bahwa sang guru tua telah banyak berubah. Dengan tenang, Gojo berkata bahwa para petinggi markas besar Jujutsu sudah mati semua dan akan lebih baik jika Guganji yang memimpin era baru. Gojo juga memberi instruksi khusus kepada Ichichi sebelum misi ini dimulai. Ichichi sempat bingung mengapa dirinya yang dipilih sampai Gojo mengatakan dengan tulus, "Karena aku percaya kepadamu lebih dari siapapun," ucap Gojo. Mendengar itu, Ichichi dengan penuh semangat mempersiapkan beberapa jimat
dan menciptakan penghalang khusus untuk melindungi Gojo. Bertekad untuk membuktikan dirinya layak atas kepercayaan sang penyihir terkuat. Saat ini Utahume menggunakan teknik bawaan miliknya, Solo Forbidden Area, yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dan keluaran energi kutukan dari siapapun yang ia pilih di dalam areanya. Gakuji memainkan musik tradisional untuk mengiringi mantra, gerakan tangan, dan tarian ritual dari Utahime, sehingga memperkuat efeknya hingga 120%. Di saat yang sama, Gojo Satoru juga melafalkan mantra dan formasi tangan miliknya, menumpuk energi hingga mencapai 200%. Dengan kekuatan yang melampaui batas normal, Gojo menembakkan Hollow Purple, sebuah serangan gabungan dari Blue dan Red yang mengoyak lusinan jalan dari Shibuya hingga Shinjuku. Kekuatan itu langsung menuju ke arah Sukuna. Berkat berir buatan Ijichi, Sukuna salah membaca pergerakan Gojo dan baru menyadari besarnya kekuatan serangan itu di detik terakhir. Ia mencoba menangkisnya. Namun, gedung pencakar langit tempatnya berdiri runtuh total dan kedua lengannya hancur meskipun sudah diperkuat oleh energi kutukan. Suka jatuh ke permukaan jalan, lalu meregenerasi tubuhnya menggunakan teknik kutukan pembalik. Sementara Gojo berteleportasi ke hadapannya, siap membuka pertarungan antara penyihir terkuat di masa lalu dan penyihir terkuat di masa kini. Dengan senyum menantang, Gojo menatap Sukuna dan mengejeknya. "Kau yang menantangku duluan, jadi kau adalah penantangnya." Namun, Sukuna justru tertawa sinis menghina Gojo karena terlihat begitu bersemangat hanya karena serangan kejutannya. Ia menyamakan Gojo dengan ikan mewah yang tampak hebat di luarnya saja, tetapi pada akhirnya akan dipotong dan dimasak seperti semua korban yang datang sebelumnya. Sambil mengambil posisi bertarung, Sukuna berkata bahwa ia akan mengupas pesona Gojo perlahan-lahan mulai dengan mengelupas sisiknya satu persatu. Gojo menatapnya datar dan bertanya, kenapa Sukuna masih mempertahankan wujud dari Megumi. Kemudian menambahkan dengan nada yang menantang, "Tenang saja, aku cukup berpengalaman untuk melawan Megumi sepenuhnya." Ia menegaskan bahwa Sukuna telah melakukan kesalahan besar ketika dulu ia mati saat berada di tubuh Yuji. Dan kali ini Gojo berkata dengan yakin bahwa ia akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Megumi setelah Raja Kutukan itu mati. Sukuna melancarkan serangan cepat dan brutal. Namun Gojo dengan mudah menahan semuanya menggunakan Infinity disertai gerakan lincah dan permainan jarak yang menggoda. Gojo lalu menggunakan medan tarik, yaitu Blue, membuat Sukuna terhempas menembus gedung tinggi. Suk mendarat di jembatan penyeberangan luar gedung, tetapi Gojo menghancurkan jembatan itu dengan hentakan kakinya, kemudian melemparkan puing-puingnya menggunakan kekuatan Blue. Suka berhasil menghindar dari reruntuhan itu, melompat ke atap gedung yang lain, dan memperpendek jaraknya untuk menembakkan dismantle. Tebasan kutukan Sukuna memotong gedung tinggi di belakang Gojo menjadi dua bagian, membuat struktur raksasa itu mulai runtuh ke tanah. Saat bangunan itu jatuh, Sukuna menggunakan penguatan domain atau domain amplification untuk menetralkan Infinity. Namun Gojo tidak membalas dengan memperkuat limitless-nya. Sebaliknya, Gojo menangkap tinju Sukuna, lalu mengangkat mereka berdua ke dalam lorong vertikal di gedung yang sedang ambruk itu.